Nah, cakupan pertemuan hari ini kita akan membahas sisa pertemuan satu yang kiranya kemarin belum dibahas dan juga materi pertemuan kedua. Baik, saya sebelumnya izin share screen terlebih dahulu. Silakan bagi rekan-rekan yang mungkin device-nya tidak terlalu apa ya namanya ya, tulisannya terlalu kecil atau jadi tidak tampak, bisa berganti ke yang layarnya lebih besar atau bisa membuka masing-masing ya dari laptop atau device masing-masing itu di Classroom sudah ada begitu. Baik, langsung dari sini aja ya. Saya agak-agak ngulang sedikit. Nah, jadi di sini kita ada istilah pengukuran, asesmen dan tes. Kalau tes itu adalah alat yang dipakai untuk melakukan pengangkaan atau kuantifikasi. Itu. Kalau pengukuran itu adalah perilaku kita untuk membuat suatu objek itu jadi angka atau jadi kuantifikasi. Nah, kalau asesmen itu adalah ada pengukuran beberapa dijadikan satu, objeknya itu sama, cuman caranya beda-beda. Ya, nah ini bisa dilihat sebetulnya nanti di halaman yang ini. Ada assessment, ada measurement, ada tes. Tes itu yang paling kecil. Kenapa? Tes itu cuma ngomongin alatnya. Kalau measurement itu membicarakan bagaimana pakai si alat ini untuk membuat objek ukurnya itu jadi angka. Oke. Tapi dalam beberapa situasi di ilmu psikologi, objek itu butuh beberapa pengukuran ya untuk kita mendapatkan gambaran yang lebih utuh. Sehingga memungkinkan juga dalam satu kasus ya, satu objek ukur itu measurementnya ada beberapa. Kalau measurementnya itu ada beberapa, itu kita menggunakan assessment seperti itu. Oke, ini bukunya di Miller dan Loeffler. Sepertinya yang soal buku saya belum bagikan ya. Insya Allah habis ini saya bagikan. Nah, kalau kita membicarakan tes psikologi itu bayangan kita karena dia tes, dia lebih resmi, dia lebih rigid, dia lebih formal. Ketika dia itu lebih rigid, dia lebih formal, maka tes itu ya dia menyediakan informasi tentang individu ya untuk membantu membuat keputusan tentang individu. Kenapa? Tes itu karena dia rigid, dia itu formal. Hasilnya kayaknya bisa dipercaya. Sepertinya akan lebih bisa dipercaya karena dia baku. Penyajiannya baku, nanti cara scoringnya juga baku. Direkap skornya dengan baku, ada standar nilai normanya. Seperti itu. Norma tesnya ya, ini kita bukan bicarakan nilai norma masyarakat. Nilai standar nilai tes dan standar norma dari tes. Jadi kita bisa menginterpretasi kalau skornya begini, artinya si pengisi ini keadaannya seperti apa gitu. Oleh karena itu, informasinya sepertinya akan lebih mudah dipercaya karena cara mengoleksi informasinya itu lebih rigid, lebih tertata gitu. Baik, dan hasil tes itu dilaporkan dari keseluruhan skor. Keseluruhan skor itu bisa skor per faktornya atau skor utuh tesnya itu yang semua faktor ditambahkan. Kita kilas balik dari statistika, dari psikometri bahwa memang ada kegiatan di mana kita itu mengumpulkan, oh ini faktor ini totalnya berapa ya? Kalau faktornya ini semuanya dijumlah berarti kan hasil tesnya ini berapa ya? Dan itu yang akan kita gunakan sebagai sarana interpretasi kita terhadap hasil tesnya itu. Sedangkan kalau survei ini barangkali survei yang bukan tes psikologi, survei yang lebih umum dilakukan oleh orang yang umum tidak menggunakan tes psikologi. Dia itu menyediakan informasi kelompok untuk membantu pembuatan keputusan dari sebuah kelompok itu. Lalu dia dilaporkan berbentuk persentase di level pertanyaan. Lalu skala psikologi itu mendekati tes. Oh, ini berarti survei ini
yang dimaksud itu skala psikologi. Ini istilahnya bertukar-tukar. Oke, konstruksi alat ukur kita ngomongin tes kalau begitu. Berarti yang sebelah kiri itu anggap saja tes yang lebih eh, formal, begitu. Yang kanan itu skala psikologi yang lebih eh, informal. Jadi informasinya itu lebih bisa dipercaya yang kiri karena dia lebih rigid. Sedangkan yang kanan itu barangkali ia membantu memberikan informasi, tapi jumlah informasinya dan keterpercayaan terhadap hasilnya itu tidak sebanyak yang kiri. Begitu. Kebetulan di di mata kuliah ini ya kita berurusan dengan yang kiri. Kita membuat tes yang lebih formal gitu. Nah, kalau kita ngomong tes, karakter dari sebuah tes atau karakter dari sebuah standardized, berarti dia terstandarkan. Itu yang pertama, prosedurnya itu standar. Di mana-mana cara mengaplikasikan atau mengadministrasikan tesnya itu sama. Karena dia ada standarnya. Kalau dia ada standarnya, di semua tempat harusnya sama cara menggunakannya. Begitu. Lalu, sampel perilaku. Di semua tempat akan mengukur sesuatu yang sama. Mengukur sesuatu yaitu sampel perilaku dari klien atau subjeknya. Sampel perilaku yang mau diukur pun sama. Dia mengukur yang mana dan tidak mengukur yang mana. Misalnya, tes TOEFL. Tes TOEFL itu mengukur kemampuan bahasa Inggris. Orang itu saat itu. Dia tidak mengukur IQ. Dia tidak mengukur kemampuan matematika. Dia tidak mengukur kemampuan sastra. Dan seterusnya. Dia itu terbatas pada satu konteks. Dia tidak ngurusin yang lainnya. Itu. Jadi kalau kalian bikin tes inteligensi umum yang bagian kecerdasan numerik atau kecerdasan yang melibatkan angka, jangan sampai tes kecerdasan umum atau inteligensi umum tentang angka itu jadinya tes matematika. Tiba-tiba keluar eh, formulasi matematika yang rumit yang orang apa ya yang jurusannya bukan matematika atau yang jurusannya dulu bukan IPA jadi kesulitan mengerjakan begitu karena maksud utamanya adalah mengukur sampel perilaku kecerdasan umum bukan sampel perilaku penguasaan mata pelajaran atau mata kuliah matematika seperti itu. Oke. Tiga, skor atau kategori. Dia itu menghasilkan skor atau kategori. Menghasilkan skor ini sudah pasti ya, rekan-rekan. Setiap tes itu nanti dia akan menghasilkan skor. Nah, kalau kategori, kategori itu plusnya. Bisa jadi dari skor itu ada pengelompokan. Berarti kan ini tes yang sudah lebih lebih baku lagi gitu kan, ada pengelompokan. Oke. Ini bahkan tes CPNS kita aja itu nggak ada kategorisasinya. Dia hanya kalau lebih rendah dari segini ya tidak lolos, lebih tinggi dari itu lolos ya. Itu bisa kategori sih. Bisa kategori nominal kan. Nol tidak lolos, satunya lolos begitu. Nah, tapi kan tidak ada panduan resmi dari pemerintah itu dan batasnya itu kan tiap tahun berubah. Lalu norma atau standar. Nah, norma atau standar ini dia artinya adalah memiliki norma atau standar untuk menginterpretasi hasil. Dia dapatnya segini artinya apa, dapat segini artinya apa, begitu. Lalu dia memprediksi perilaku. Ini kan berhubungan dengan apa yang kita pelajari di semester lalu ya, yaitu namanya apa? Validitas apa? Ayo, silakan mencoba. Karakteristik tes yang validitasnya itu mampu untuk memprediksi perilaku tertentu yang sama dengan tes itu. Ayo, apa? Silakan. Validitas prediktif, Pak. Oke, betul. Validitas prediktif karena dia memprediksi. Mantap. Thank you, Atina. Oke,
Nah, terus kalau kita itu diajarin untuk membuat sebuah tes yang terstandar, manfaatnya apa ya kira-kira ya? Nah, manfaatnya itu yang pertama itu untuk klasifikasi. Klasifikasi saya langsung bahas juga bareng sama yang bawahnya diagnosis ya. Ada klasifikasi, ada diagnosis. Sebetulnya diagnosis itu ya klasifikasi. Klasifikasi itu kan berarti orang itu ada yang skornya segini sampai segini, oh berarti dia segini. Dia masuknya ini, ada yang masuk ini, masuk ini, masuk ini, masuk ini. Mau dia itu kategorisasinya ordinal, jadi tingkatan. Misalnya tingkat kecemasan ya, orang ada yang tingkat kecemasannya bawah sekali, terus ada yang naik lagi, naik lagi, naik lagi, naik lagi, begitu. Ataukah dia misalnya klasifikasi tes kepribadian misalnya ya, tes kepribadian itu kan berarti mengelompokkan orang dengan oh ini ada yang kelompok di sini, ada yang di sini, ada yang sini, 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 sini. Nah, itu tapi dia tidak menunjukkan hierarki. Jadi dia hanya menunjukkan oh ada orang yang dominan kepribadiannya di mana, ada yang dominan kepribadiannya di mana, ada yang tidak dominan di kepribadian tertentu tapi orang lain iya gitu. Itu kan klasifikasi. Klasifikasi itu dia bisa nominal, bisa ordinal. Kenapa? Nominal dan ordinal itu kan jenis data yang kita bilang itu namanya sebutannya itu kategorikal atau kualitatif seperti itu. Oke, nah saya bilang kan tadi diagnosis sama kan sama klasifikasi. Diagnosis itu berarti dia diklasifikasi mana yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, mana yang tidak membutuhkan penanganan lebih lanjut. Alias dia nggak apa-apa. Berarti kalau ada pembagian orang yang kenapa-napa sama orang yang tidak apa-apa, berarti ini konteksnya klinis. Gitu rekan-rekan. Oke, jadi tes ini juga bermanfaat dan memang bagian dari pembelajaran kalau kalian mau masuk ke profesi psikologi seperti itu. Saya lanjut lagi, pengetahuan diri. Kan ada ya, kita mengerjakan tes psikologi itu ya untuk tahu-tahuan kita aja. Tahu-tahuan kita untuk kita meningkatkan kapasitas diri itu boleh. Oke, lalu evaluasi program. Evaluasi program itu misalnya jadikan profesi psikologi itu atau misalnya memang sarjana psikologi secara umum, dia akan diminta untuk menyelesaikan permasalahan yang kaitannya itu dengan psikologi. Nah, ketika dia menyelesaikan permasalahan itu tidak mungkin dong dia tidak melakukan intervensi atau dia turut campur untuk melakukan sesuatu atau mengubah sesuatu. Nah, kalau kita turut campur dalam sebuah permasalahan dan kita harus menyelesaikan permasalahan itu, kita harus melaporkan, oh yang saya lakukan benar dan dia sukses. Melaporkan benar dan sukses itu berarti kan ada sebelum dan sesudahnya yang dilaporin. Ini saya tunjukkan, saya melakukan intervensinya itu eh, bagaimana mengerjakan hmm, pelatihan bagaimana mengerjakan tugas-tugas yang berbasis statistika gitu. Karena saya lihat, wah ini ternyata angkatan nanti 2026 jangankan belajar statistika, dia lihat komputernya aja udah takut, lihat Excel udah takut gitu. Wah, ini ada apa gitu kan. Nah, jadi sebelumnya itu saya akan tes dengan yang kemarin itu loh. Saya memberikan instrumen kan kepada kalian yang terkait anxiety about statistika dan teknik apa ya, teknologi itu. Yang kenapa sih sekarang orang-orang itu pada pada apa ya? Pada lebih menjauhi statistika dan psikometri. Yang semester 2 itu kalian udah tak kasih kan. SASTC apa ya? Oh nggak salah itu. Nah, berarti itu kan di sebelum sama sesudahnya kan saya ukur. Sebelum dia itu, wah dia cemasnya itu kenapa? Sesudahnya harusnya ya kalau intervensi saya benar, itu skornya berubah menjadi lebih baik, lebih tinggi begitu. Nah, perubahan skor dari yang sebelumnya rendah ke tinggi atau sebelumnya itu yang tadinya masalahnya itu tinggi jadi rendah, itu kan saya harus laporkan. Itu gunanya tes menjadi ukuran numerik atau angka dari kesuksesan program tertentu gitu. Lalu yang terakhir itu untuk penelitian, penelitian ini nggak usah dijelasin lagi ya, udah jelas banget ya.
gitu ya. Kita menggunakan tes ya untuk ya penelitian gitu. Oke, nah ini rekan-rekan, halaman ini dan halaman setelahnya, ini adalah halaman yang sangat-sangat perlu kalian hafalkan, perlu kalian pahami. Ini dari awal sampai akhir halaman ini akan kepake, tak jamin. Oke. Nah, kalau begitu saya akan ngomong terkait dengan macam tes dulu. Hmm, Sebentar, ini kan teknis. Teknis itu berarti saya ngomonginnya yang konsep dulu aja. Konsep. Nah, ini terkait dengan atribut ukur atau eh, apa ya namanya ya, measurement object in psychology. Oke, jadi ini objek ya, objek ukurnya atau measurement objeknya itu di psikologi itu ada dua. Di sini yang pertama itu adalah yang bentuknya dia kemampuan, kemampuan kognitif. Jadi kalau dia kemampuan dibandingkan dengan bukan kemampuan, kemampuan itu kan artinya dia harus berusaha ya, berusaha. Wah, ini supaya benar gimana jawabannya, supaya tepat gimana jawabannya, begitu. Sedangkan yang kedua ini bukan kemampuan. Orang itu tidak harus berusaha mendapatkan skor yang tinggi. Dia harus berusaha untuk ya tahu aja dia itu dirinya kayak gimana untuk menjawab itu. Gitu. Jadi makanya di sini karena dia kemampuan orang berusaha bisa jadi orang curang di sini untuk mendapatkan skor tertentu untuk lolos di apa ya namanya ya seleksi tertentu. Kalau di sini ini bukan kemampuan, bukan kemampuan itu berarti kan orang tidak harus berusaha ya mendapatkan skor yang tertentu. Berarti dia tidak curang gitu. Oke, kemampuan kognitif ini ada dibagi jadi dua ya. Yang satu yang aktual ya dan potensial. Menariknya adalah di sini juga dibaginya jadi aktual dan potensial yang untuk yang non kognitif gitu. Oke. Jadi ingat-ingat di sini kita bagi objek ukur kita itu ada yang kognitif, ada yang non kognitif. Pertama yang aktual berarti kemampuan kognitif ya yang itu aktual saat itu juga. Kemampuan yang saat itu juga dibandingkan dengan potensial. Potensial itu berarti tidak saat itu juga. Berarti dia adalah potensi untuk melakukan sesuatu yang lain. Contoh, ini kalau aktual apa? Tes prestasi. Semua ujian mata kuliah kalian itu adalah ujian prestasi, ujian yang aktual. Kemampuan kalian kuliah itu di awal sebelum masuk itu diujinya dengan yang potensial, yang IQ. Begitu. Walaupun juga memang di tes masuk itu juga ada menguji beberapa kemampuan aktual kamu saat itu juga, tapi juga ada yang potensial gitu. Contohnya ini adalah ujian mata kuliah kalian, ini misalnya adalah tes IQ, tes bakat, seperti itu. Oke, beda secara umumnya adalah ini mengukur kemampuan saat itu juga, ini enggak. Tes IQ itu mengukur kemampuanmu saat itu enggak? Enggak. Dia mengukur kemampuan dasarmu itu kayak gimana sehingga kalau nanti kamu suatu saat dapat suatu tugas, performa kamu akan bagus nggak karena kamu punya skor IQ yang berapa. Bakat, kamu kalau mendapatkan tugas yang khusus, misalnya kamu mendapatkan tugas seni. Nah, kamu punya bakat seni nggak? Kalau bakat senimu tinggi, harapannya memang performa kamu bagus gitu. Jadi kalau yang kiri ini aktual, yang kanan ini lebih ke prospektif. Prospeknya kayak gimana? Saya punya kemampuan potensi seberapa, nanti kalau ke depannya ketemu tugas-tugas yang kayak gitu kayaknya bisa karena potensi saya tinggi. Ada hal-hal yang potensi saya rendah, kayaknya besok saya akan kesusahan di situ. Gitu. Tapi ketika sudah waktunya ketemu dengan tugas-tugas itu, ya ngujinya bukan pakai tes IQ atau tes bakat lagi, tapi pakai tes prestasi ini. Oke, saya akan agak pelan-pelan di sini karena ini memang agak susah. Silakan. Ada yang mau tanya dulu nggak?
Oke, tak coba tanya. Kamu sudah ini kan kuliah AIB kan? Saya tanya kayak gini. CFIT berarti masuknya mana? CFIT. Di asesmen inteligensi bakat kan ada. CFIT masuknya apa? Ayo, dijawab lewat chat aja bisa. Atau langsung boleh. Nah, oke. Ada yang jawab kognitif, potensial. Oke, kognitif, betul. Kognitif. Potensi, umum. Kognitif, potensi, umum. Ya, betul. Inteligensi. Nah, betul. Bagus. Mantap. Oke, terima kasih rekan-rekan. Nah, eh, saya akan beralih ke yang sisi kanan ya. Tapi gini, kita di perkuliahan ini ya, di mata kuliah ini, kita akan belajarnya tuh yang ini aja. Ini ke bawah. Sudah. Kalau yang kanan, yang bukan kemampuan, itu belajarnya semester depan. Di mata kuliah namanya PSP. Begitu, rekan-rekan. Baik, kayaknya agak-agak paham ya yang tadi. Tapi saya jelasin aja deh yang ini ya sedikit. Nah, tapi ini nih ya, eh, ini walaupun tesnya orang tidak tidak harus nge-push dirinya supaya dapat skor yang tinggi atau skor yang apa sih ya namanya ya, yang ekstrim, dia tetap si orang yang mengerjakan ini harus paham, oh saya ini di mana ya posisi saya, gitu. Atau dia mengeluarkan gambaran dirinya yang tepat itu gimana caranya. Yang pertama itu adalah tes bukan kemampuan atau non kognitif yang aktual. Yang aktual itu artinya apa? Artinya dia terdiri dari minat atau sikap. Jadi gampangnya gini, yang sebelah kanan itu tes kepribadian semua. Kalau nggak kepribadian berarti dia adalah komponen dari kepribadian. Minat sama sikap itu kan bagian dari kepribadian. Contohnya apa Pak? Tes non kognitif tapi aktual. Contoh, misalnya minat terhadap bidang-bidang apa? Misalnya SMA diberikan tes minat. Nah, tes bakat sama tes minat ini kan beda. Bakat itu sudah jelas tes kognitif. Minat itu baru yang non kognitif. Karena minat itu nanya kamu itu pengennya apa? Kamu kira-kira senangnya apa? Senang itu kan tidak selalu sama atau bahkan nggak sama dengan bisa. Kalau tes bakat nanya kamu bisanya apa? Tes minat nanyanya kamu senangnya apa? Senang dan bisa ini beda makanya dijadikan satu gitu. Untuk di cross check ini nyambung enggak sebetulnya. Oke, tes minat dan tes sikap. Sikap terhadap pemerintah, sikap terhadap Israel, sikap terhadap Amerika, sikap terhadap misalnya eh, apa ya namanya ya, sikap terhadap child free, sikap terhadap misalnya poligami.
dan macam-macamnya. Berarti kan ada objek yang ditanyain itu sekarang menurut kamu penilaianmu gimana soal itu? Itu loh. Lalu yang bawah ini yang potensial. Potensial berarti kan dia jatuhnya kayak tes IQ gitu ya. Nah, itu adalah tes kepribadian yang umum sama tes karakter atau trait itu. Ini kan potensial, berarti dia tidak menjawab itu saat itu juga. Misalnya ditanya, sikap kamu terhadap eh, terhadap MBG gimana? Makan bergizi gratis. Nah, ini jawabnya harusnya dengan tes sikap terhadap MBG ataukah dengan tes potensial yang itu kepribadian atau trait. Ayo. Jadi mendeteksi sikap dia itu pakai tes Big Five, pakai tes eh, Rorschach atau pakai tes EPPS. Ya. Kan jawabannya udah jelas ya. Kita akan menggunakan tes yang langsung pertanyaannya itu ke sana gitu. Begitu rekan-rekan kira-kira. Oke. Nah, ini setelah saya jelasin ini kan konsep baru ke sini. Oke, macam tes bentuknya apa? Yang pertama, ini kan jadi kita ngomongin tes itu, tadi ini kan konsepnya kayak begini. Ini bangunan logika dari sebuah tes itu seperti ini. Nah, tapi kalau ini teknisnya pelaksanaan tesnya itu mau kayak gimana? Jadi ini tes yang manapun itu bentuknya bisa seperti apapun yang di sini. Jadi tidak melulu satu ini eh, apa ya namanya ya terpaku ke satu bentuk saja. Begitu walaupun beberapa ya emang terpaku. Yang di maksimum tipikal ini iya. Oke, macam-macam tes. Pertama dari bentuknya, ini ada tes verbal, ada tes performance. Kalau verbal itu isinya kata-kata, performance dia harus melakukan sesuatu. Jadi dilakukan secara langsung, dia melakukan apa. Itu verbal, ya misalnya mayoritas tes IQ itu kan diberikan pertanyaan, kamu disuruh jawab. Jawabnya itu entah dengan ngomong langsung, atau dengan jawaban yang ada di situ, tertera di situ. Ada tes-tes lain di mana kamu itu harus melakukan sesuatu. Misalnya menyusun balok, atau misalnya memutar-mutar objek, merangkai puzzle. Nah, itu namanya performance. Jawabnya itu tidak dengan verbal, dengan kata-kata. Jawabnya dengan melakukan sesuatu, gitu. Oke, macam tes yang kedua itu dari administrasinya. Yang pertama itu adalah kelompok versus individual. Ada tes IQ tertentu yang dia itu penyajiannya harus satu-satu. Ada tes kepribadian tertentu juga yang penyajiannya harus satu-satu. Kenapa? Berat tesnya. Begitu. Tes kepribadian misalnya Rorschach, inkblot test yang ada gambar apa terus ditanya ini ada apanya di dalamnya. Itu kan harus individual. Kalau dia ada banyak orang nanti dia saling mempengaruhi satu sama lain, begitu loh. Sedangkan ada juga tes kepribadian yang kelompok. Yang kelompok itu misalnya apa ya Big Five bisa, Hexaco bisa, apalagi EPPS bisa berkelompok. Tes IQ yang berkelompok bisa nggak? Ada, CFIT bisa berkelompok. APM, CPM itu bisa berkelompok. IST bisa berkelompok. Tapi tes Bine tidak bisa. Tes Bine harus individual. Tes Wechsler itu juga harus individual. Jadi dia tidak sama gitu loh. Tes itu ada yang hanya bisa diadministrasikan satu-satu, ada yang bisa diadministrasikan satu dengan banyak audiens gitu. Lalu yang kedua, tes paper versus komputer. Kalau paper dia hanya gambarnya saja. Apa gambarnya saja? Ngelantur saya, sorry ya. Jadi tesnya itu tercetak gitu. Tercetak kok jadi gambarnya aja nih. Salah emang saya nih. Jadi tesnya itu harus dicetak di sebuah media tertentu. Ya biasanya kertas gitu ya.
lalu dibagikan ke banyak orang. Nih kamu kerjakan di kertas tersebut, gitu. Itu administrasinya. Nah, yang kedua itu adalah dengan komputer. Tidak ada pembagian media fisik, adanya media yang tertera di layar itu. Jadi mengerjakannya di komputer, computer based test. Seperti kamu ujian masuk ke univ ini kan computer based test. Lalu, tes yang terstandar versus tidak terstandar. Tes yang terstandar versus tidak terstandar. Kalau tes yang standardized, itu artinya tes yang terstandar. Begini rekan-rekan, ini saya perlu ajarkan kepada kalian konsep ini. Nanti kamu silahkan belajar sendiri tentang konsep ini. Atau ya nanti minggu depan tak bahas. Itu standar score versus standardized score. Oke. Tes terstandar dan tidak. Oke, misalnya contohnya adalah kalau saya tiba-tiba diminta untuk membuat sebuah tes bahasa Inggris, saya berikan untuk dua kelas ini aja. Bisa nggak? Ya saya bisa bikin tes kayak gitu. Tapi hanya untuk kalian aja. Saya tidak bisa eh, menggunakan tes ini satu Indonesia karena ya tidak ada standarnya. Saya belum menguji itu, belum riset itu, belum ada analisis soal hasilnya. Sampel saya juga belum cukup. Kalian kan di totalin itu hanya ada 60-an berapa gitu, nggak cukup. Bisa itu tapi harus sampelnya tuh 600, 1000, 1500, 2000 gitu ya. Nah, itu kalau tes yang saya bikin itu masuknya tidak standar. Yang standar itu kayak gimana? Tes TOEFL. Bedanya di mana? Tes TOEFL di mana-mana tesnya sama. Cara scoringnya sama. Cara penilaian cara pengelompokan hasilnya sama, kategorinya sama. Seperti itu. Waktu yang diberikan sama. Itu namanya standardized test atau tes terstandar. Dia itu bukan pakai Z-score, dia pakai T-score. T-score itu artinya mean dan standar deviasinya kita sudah bisa tentukan dari awal. Gitu. Tes PNS itu juga menggunakan cara yang sama, ya. Oke, yang terakhir ini adalah maksimum versus tipikal. Maksimum itu artinya orang akan berlomba-lomba mendapatkan skor yang setinggi mungkin karena dia butuhnya yang maksimum. Yang paling bagus itu yang skornya paling tinggi. Kalau tipikal, tipikal itu nggak butuh kayak begituan. Tipikal itu hanya yang penting kamu gambarannya itu yang mana, yang cocok sama kamu. Begitu. Biasanya non kognitif itu tipikal. Yang kognitif itu biasanya maksimum. Begitu. Hanya sedikit sekali, benar-benar sedikit sekali tes kognitif yang dia itu tidak maksimum dan sedikit sekali tes non kognitif itu yang tidak tipikal gitu. Oke, ini yang materi pertemuan satu. Oke. Sambil membantu untuk menjelaskan materi pertemuan kedua, ini barangkali eh, nanti akan saya persingkat dan ini kan sebetulnya jadwalnya di minggu depan kalian sudah berkegiatan sebagai kelompok begitu ya. Ada itu kok di classroomnya teknis perkuliahan, pertemuan ketiga itu asinkron gitu. Kelas dibagi jadi kelompok tapi di sini saya baginya jadi 6 aja gitu. Oke, ini saya berikan outline untuk materi pertemuan yang nah, di mana sih? Ini kira-kira 11:20 kita sudah selesai ya, insya Allah. Nah, ini lanjutan dari yang saya udah jelasin tadi, rekan-rekan.
Ini untuk membantu gambarnya itu kayak gimana aja lah, gambaran umumnya. Nah, jadi di sini ada tes inteligensi, achievement test, tes bakat, tes kreativitas. Contoh-contohnya seperti apa? Ini mungkin yang 3 dan 4, enggak, yang 4 ini saya masih agak sangsi soalnya. Kenapanya ya mungkin nanti kita bisa sambil jalan ya minggu depan menjelaskannya gimana. Oke, tes inteligensi pertama. Inteligensi itu sebetulnya merupakan topik yang paling banyak diminati. Paling banyak diminati dari psikologi. Karena apa? Karena tes ini eh, dia mampu mendiagnosis potensi kognitif seseorang. Dengan kata lain, kita bisa menakar orang ini nanti bisanya apa, dan dia itu bisa apa enggak melakukan apa-apa gitu. Dan kebanyakan tes inteligensi dia itu disusun berdasarkan teori spesifik dari inteligensinya itu punya siapa. Dan beberapa pengembang menawarkan definisi dari konstruk yang sudah dikembangkan atau sudah diupdate. Jadi gini deh, tes IQ, tes inteligensi, itu kan dia mengukur potensi orang itu tuh dia bisa apa enggak. Level bisanya itu sama kayak orang lain atau di atas orang lain. Sebentar ya, agak menyebalkan juga nih ada yang tiba-tiba telepon. Oke, saya lanjut. Nah, tadi kan tes IQ itu kan sebetulnya dia menakar kemampuan orang. Orang itu kemampuan dasarnya itu sama kayak orang lain atau di bawah orang lain atau di bawah banget atau di atas orang lain atau di atas orang lain banget. Kan jadi kayak kita tuh bisa menakar orang itu kita bagi-bagi itu loh. Ada yang nggak mampu, ada yang ya biasa aja, ada yang lebih gitu loh. Ini kemampuan kita untuk mendiskriminasi ini itu yang dicari. Ya suka tidak suka dalam kehidupan ini orang akan didiskriminasi berdasarkan kemampuannya. Dan di sisi lain dia itu punya fungsi diagnosis juga kan. Orang yang nggak mampu ini sebetulnya butuh penanganan lebih lanjut apa enggak gitu loh. Seperti itu. Nah, cuma ya, cuma ya namanya tes IQ itu definisinya itu susah rekan-rekan. Definisinya itu masih tergantung siapa sih yang membuat tes IQ itu dan dia mendefinisikan inteligensi itu apa. Nah, ini sesuatu apa ya kayak konsep di mana orang itu yang bikin tes dia mendefinisikan ini apa dulu gitu kan. Objek ukurnya tuh didefinisikan seperti apa, sebagai apa, baru alatnya itu dibuat. Si definisinya ini namanya adalah konstruk, begitu. Oke. Nah, konstruknya ini ada yang dia, oh, pakai teori yang dulu aja yang udah ada. Misalnya menurut Wessler, IQ itu apa? Menurut Binet, IQ itu apa? Ada pakai yang itu aja, cuman tesnya kita update. Ada juga yang lain. Ah, yang sana konsep IQ-nya aneh, nggak kepake. Penelitian sudah banyak bilang yang itu jelek atau usang atau salah malahan. Kita bikin baru aja. Ada yang menggunakan usaha-usaha seperti itu. Nah, kebetulan kan tadi saya bilang konstruk ya. Konstruk itu cara untuk mengkonfirmasinya ya atau kita mengeksplornya kan ya dengan sesuatu yang konfirmasi atau eksploratori ya, yaitu kalau nggak CFA pakai EFA begitu. Nah, nih kamu lihat di sini nih definisi IQ banyak banget. Tergantung kamu mau pakai definisinya siapa ya nanti IQ-nya akan beda juga definisinya, gitu loh. Kalau definisinya beda, bentuk tesnya nanti beda,
Itu. Ini juga IQ. Itu kan kalau sekarang udah beda dengan dulu ya. Kalau berdasarkan konsepnya Binet Simon. Itu IQ itu adalah usia mentalnya dia dibagi dengan usia kronologisnya dia dikali 100 biar bulat angkanya. Sedangkan kalau yang baru itu adalah IQ itu attain or actual score, skor yang didapatkan dibagi dengan eh, expected mean score for age. Jadi rata skor yang diharapkan dari sebuah usia tertentu begitu. Nah, ini aja definisinya ini udah beda gitu. Ya, nah ini tes ini dibikinnya, dikembangkannya itu mah di rumah sakit. Itu kebutuhan klinis. Begitu. Dibikin untuk apa? Untuk melihat apakah si orang ini dia ya pasien klinis atau bukan, gitu loh. Oke, ini ada tes Wechsler. Ini tesnya ini dari apa? Kan Wechsler itu dia punya 3 tes ya. Wechsler itu yang bikin tes psikologi, salah satu yang bikin tes psikologi. Dia punya 3 varian bahkan. Ya, dengan kata lain, bapaknya ini punya tiga, tiga inilah, tiga, tiga IP, tiga intellectual property. Yang pertama itu adalah Wechsler apa ya namanya PPSI itu preschool, gitu kan, intelligence, gitu. Kalau WISC, Wechsler Intelligence Scale for Children. Kalau WISE itu Wechsler Adult Intelligence Scale. Jadi ada 3 nih dia. Nah, kebetulan ini kalau WPPS ini kan buat yang kecil banget, anak beneran kecil di usia yang sebelum SD. Kalau WISC itu SD, gitu. Kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah ya. Kalau WISE itu SMA ke atas. Berarti WISC ini ya SD SMP masih bisa ya. Children soalnya. Nah di sini ini ada similarities, vocabulary, comprehension dan macam-macamnya. Ini kalian bisa sebetulnya di halaman ini kalian bisa belajar pakai GPT. Kamu screenshot aja halaman ini, di screenshot aja, nah kamu paste di chat GPT-nya itu, minta dia menjelaskan ini apa gitu. Oke, ini contoh ya, contoh pertanyaannya ini kayak gimana. Misalnya nih bagian informasi. Ini informasi nih, ini bukan 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 peringatan buat kalian, tapi bagian tesnya itu ada yang namanya informasi. Sini kan ada informasi. Nih, information, ya kan? Di informasi ini itu nanya tentang orang ini seberapa terinformasi dengan seberapa punya informasi umum gitu, yang semua orang lain tahu di masyarakat. Misalnya, kamu punya mata berapa? Ini untuk WPPSI kayaknya ya. WPPSI berarti yang di usia sebelum sebelum SD. Mata kamu ada berapa? Planet apa yang paling besar? Mata kamu berapa? 2. Planet yang paling besar apa? Jupiter ya. Kalau di galaksi kita ya Jupiter. Nah, itu untuk dewasa gitu kan. Siapa presiden Indonesia sekarang? Prabowo gitu kan. Gitu. Jadi dia bertanya tentang informasi yang semua orang tahu. Nah, ini si anaknya ini atau si kliennya ini dia tahu juga apa enggak gitu. Oke, lalu di sini ada digit span. Digit span ini berarti dia rentangan angka. Nah, rentangan angka ini dia itu akan dibacakan dan kalian itu diminta untuk mengulanginya. Misalnya di sini itu ada digit forward sama backward. Jadi digitnya itu ada yang maju ke depan, ya, mengulanginya. Ada yang satu lagi harus diulangi secara terbalik. Nih, contoh di sini ya. Ini backward. 6 1 3 4 5. Ah, nyebutinnya itu nggak bisa 6 1 3 4 5, harus dibalik.
Berarti kan 5, 4, 3, 1, 6. Nah, saya aja udah salah nih. Gitu tahu. Karena saya terburu-buru. Oke. Tapi kalau digit forward 61345 ya dia ngomongnya juga 61345 gitu. Sebetulnya mudah mana sih? Mudah mudah ke forward atau backward? Mudah ke forward. Karena kalau dia itu forward, ingatan yang paling lama itu yang di recall duluan gitu. Kalau dia isi ingatan yang paling lama ini dibelakangin, dia chance untuk lupanya makin tinggi gitu. Jadi ini kan menguji ingatan ya. Ini bagian. Jadi Wechsler Adult Intelligence Scale itu dia dibagi jadi dua. Ada tes yang verbal, ada yang non verbal. Ini sebentar saya coba lihat dulu ini butuh nggak sih saya jelasin? Kayaknya saya bisa skip. IST. Nah, ini yang kalian pernah kerjain. Jadi dia disusun oleh Amtower, Rudolf Amtower di Frankfurt. Ini tesnya berarti udah lebih dari setengah setengah abad. 1953 bikinnya. Ini kita udah 2026. Udah lebih ini 70 tahun, 73 tahun berarti usianya tesnya. Lalu proses penyusunannya itu didasarkan penelitian pada 4.000 subjek di tahun 1953. Berarti ini bikin tes itu subjeknya seginilah paling enggak. Ini 4.000 nih. Kayaknya seingat saya kalau tes tes Bine, tes Wessler itu lebih banyak daripada ini. Ini cuma 4.000. 4.000 artinya ya emang nggak sebanyak itu juga gitu. Oke, lalu ini di tahun 1955, ini rentang subjek diperluas dari 13 tahun. Nah, jadi tes ini minimal dikerjakan oleh orang yang usianya 13 tahun gitu. Di Indonesia adaptasi pertamanya itu oleh Unpad di 1973. Tapi ada rumor-rumor begini rekan-rekan. Ini di luar materi kuliah ya. Kalian tak nasihatin begini aja dan ini emang nasihat. Eh Mayoritas tes psikologi yang ada di Indonesia itu bikinnya gimana sih? Itu ngakunya tes dari barat, tapi bisa ada di Indonesia pakai bahasa Indonesia. Itu gimana itu prosesnya bisa ada di Indonesia? Kalian perlu tahu banyak tes-tes itu usianya udah nggak ketulungan tuanya dan dulu masuk ke Indonesia diadaptasi jadi bahasa Indonesia banyak di antara mereka itu nggak resmi tesnya. Jadi apa? Nyontek nyontek ditranslate ke bahasa Indonesia normanya masih pakai norma yang sama atau nanti diadaptasikan beberapa tahun setelahnya. Jadi dia punya norma baru tapi setelah beberapa tahun. Ini kan sebetulnya agak mengkhawatirkan ya. Jadi gimana ya saya bilang emang perlu ada kegiatan untuk membuat atau merevisi ulang atau menstudi ulang tes-tes kita yang sudah ada gitu. Nah, ini kan kita berarti kan antara kita tobat lalu tes yang sudah kita pakai kita studi ulang ataukah kita bikin yang baru lagi dari nol atau ya kita kombinasi setelah kita tahu kurangnya di mana kita perbaiki. Nah, menurut rekan-rekan di sini eh langkah yang paling masuk akal lah. Kita tuh suruh ngapain sih dengan tes-tes yang banyak yang udah tua begitu, banyak di antara mereka juga comot gitu toh, nyontek dari tes yang ada di luar gitu loh. Makanya untuk beberapa tes itu Indonesia sebetulnya sudah dapat reputasi yang buruk gitu loh di internasional. Ini nggak hanya untuk psikologi, untuk SPKJ juga kayak begitu. Ngasal dulu bikinnya. Ada nggak saran dari kalian sebetulnya menurut kalian ya, kita tuh ke depannya harus gimana sih dari segi tes-tes yang kita banggakan itu? Coba saya mau minta pendapat kalian. Bisa chat, bisa langsung. Nesta kasih waktu dulu aja.
Gimana? Apakah mengejutkan kalau saya bilang ternyata dulu orang itu juga banyak ngasal. Adaptasi tes itu ya ya sekenanya dia gitu loh. Nggak izin, tiba-tiba di opas. Yo, come on. I'm still waiting. Diperbaiki atau di restandarisasi. Restandarisasi. Oke. Hmm. Harapannya sih kalau kita udah pindah gedung, udah pindah ke Mandala Krida tuh kalau misalnya lebih gede labnya gitu, udah kita bisa melakukan aktivitas itu. Saya lihat dulu deh ini kan kalian udah diajarin. Oke, ini tes bakat. Oke. Hmm. Aptitude tes atau tes bakat. Ya, dan ini saya lanjutin sedikit dulu deh terkait dengan aptitude tes ini sama tes prestasi. Nah, eh, gini rekan-rekan. Kalau tes inteligensi itu kan dia ibarat kita benchmark si orang ini secara umum gitu loh. Jadi semuanya dilihat. Nah, tapi kalau tes bakat, bakat itu dia spesifik. Berarti cuman kita lihat itu spesifik doang, tidak semuanya gitu. Jadi potensi dia atau misalnya benchmark kemampuan dia yang itu di bidang tertentu saja gitu. Oke, jadi dia mengukur satu atau lebih kemampuan khusus, bukan kemampuan umum, kemampuan khusus. Dan dia dibagi menjadi single aptitude, mengukur satu kemampuan, dan multiple aptitude test, batteries, atau mengukur beberapa kemampuan. Lihat di sini ada istilah batteries. Batteries itu artinya adalah beberapa tes ya. Enggak, sebentar. Biar lebih gampang gini. Jadi satu tes itu dia punya beberapa rangkaian tes bakat. Dan menariknya, rangkaian tes bakat ini, subtes ini, dia bisa dicopot jadiin satu tes sendiri. Gitu. Cari aja namanya GATB.
Oke, lalu untuk memprediksi kesuksesan dalam pekerjaan, pelatihan, dan pendidikan. Karena dia mau melihat dalam konteks khusus ini atau spesifik ini dia bisa apa enggak. Oke. Lalu banyak digunakan sebagai syarat masuk misalnya untuk lanjut studi atau penerimaan kerja. Semacamnya nih, di sini ada SAT, ada GRE, GED, ada tes potensi akademik, ada differential aptitude test. Nah, ini sebetulnya agak menarik nih. Tes potensi akademik itu sebetulnya kan dia kalau dijadiin bahasa Inggris itu adalah SAT, dia Scholastic Aptitude Test. Lucunya adalah SAT itu digunakan untuk seleksi siapa yang mau kuliah di Amerika. Ini malah jadiin TPA, TPA-nya itu dimodifikasi sebagai eh, ya ada yang untuk umum gitu ya, ada yang untuk pendidikan itu. Bahkan pernah CPNS itu penerimaannya tesnya itu tes TPA. Karena saking bagusnya dulu nggak ada tes yang bagus ya udah tes itu aja yang dipakai. Itu. Lalu terakhir adalah DAT, Differential Aptitude Test. Oke, ini SAT dulu. Ini lebih baik ya. Ini barang-barang ini jelasinnya itu lebih gampang adalah dengan saya kasih tesnya kayak gimana. Nah ini mah nggak asik kalau hanya diceritain aja. Oke, kalau begitu. Terakhir tes prestasi ya. Tes yang mengukur kesuksesan atau pencapaian belajar. Jadi dia mengetahui seberapa banyak materi yang dipahami atau dikuasai oleh si siswanya. Dengan apa? Di awal nih ini materi nih. Habis itu besok tes ya. Tes. Pas tes itu dikasih soal-soal atau permasalahan yang hanya bisa diselesaikan kalau dia udah baca yang sebelumnya itu atau udah menguasai sebelumnya. Gitu. Itu namanya tes prestasi. Paling banyak eksistensinya itu adalah tes prestasi. Karena konteks penggunaan tes-tes di bidang psikologi itu masih kalah dengan penggunaan di bidang pendidikan. Pendidikan jauh lebih banyak. Kayak begitu. Kira-kira demikian adanya. Nah, mungkin sebelum pertemuan ini saya tutup, sebagaimana janji saya sekitar jam 11.15, ini 11.17 ya, lewat 2 menit aja. Ini mau saya tutup, ada yang mau tanya dulu nggak? Habis ini saya eh, usahakan untuk share materi yang tadi saya bilang itu. Dan juga saya bagikan contoh tes GRE, SAT, biar kalian bisa baca. Gitu. Ada yang mau nanya dulu nggak? Serius no? Baiklah. Oke, kalau di jadwalnya minggu depan kegiatannya asinkron. Dan asinkronnya itu mengerjakan sesuatu secara berkelompok. Harapan saya di sini bisa saya share kelompoknya kayak gimana. Baiklah, kita tutup. If there's no question. Oke, terima kasih sudah menyanggupi untuk kuliah di hari Sabtu ini. Eh, Mohon maaf apabila ini mengganggu kegiatan rekan-rekan, itu ya mengganggu agenda lainnya dan sehingga ini harus disambi-sambi. Tapi kalau memang ini disambi-sambi silahkan materinya dipelajari ulang karena ini dasar yang penting begitu. Dasar di perkuliahan ini sebetulnya di materi pertemuan 1, 2 ya itu. Sama nanti keempat atau kelima ya. Yang itu tentang tes-tes uji coba gitu loh, uji coba tes, analisis uji coba tes gitu. Baik, saya tutup. Selamat pagi atau ini sudah siang ya. Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah menghadiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, saya tutup ya.